bisa ditangkarkan di satu penangkaran yang lokasinya di Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dan karena kelangkaannya, harga per ekornya itu bisa mencapai angka 1 miliar rupiah. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan arwana Supreme Kumpai yang harganya kurang lebih 1 miliar rupiah akan berlomba di ajang Nusantara Aquatic tahun 2023. Halo, dari YouTube ini. Akhirnya ketemu lagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Isi aku. Halo, Pak. Media. Isi yang ini loh. Orang isi rata kayak gitu. Isi orang isi rada mangan loh. Apa kabar sahabat Koispedia yang awam jadi paham? Hari ini saya ada undangan pers conference dengan Nusatik. Dan di sini kita bertemu dengan Irfan Hakim, kemudian ada lagi teman-teman dari komunitas ikan koi dan ikan hias lainnya. Dan sebelum acara mulai, kita dipersilakan untuk makan siang dulu. Ini para YouTuber juga banyak di sini. Ada sahabat-sahabat koi, ini dari Kois. Ada Pak Abi, ada Pak Leo, kemudian dari Apki juga ada. Kemudian dari Arwana, ada dari Gapi, dari Ikan Lohan, banyak sekali ya. Ini Pak Sugi dari Jakarta Koi Center. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baru terima kasih yang terhormat Ketua Panitia Pak Sugi, Kang Irfan, sahabat saya Mas Ari, ya pada hari ini hadir di sini. Kami para pemegang saham dan seluruh dewan direksi, seluruh komunitas pihak sponsor dan juga seluruh media partner. Boleh kalau yang paling keren dari semua, Pak Ari Wibowo mewakili SPKP yang dalam hal ini hadir bersama kita juga. Semangat untuk kebersamaan ini muncul di tahun 2016 yang lalu itu karena apa? Karena Indonesia merupakan negara agraris, negara iklim yang tropis yang punya potensi besar untuk ikan hias. Sulit karena kita di tahun 2023 ini komunitasnya bertambah dari 9 menjadi 14. Kelima, Nusatik Flower Hound Show. Keenam, Nusatik Goldfish Show. Nusatik, semoga Nusatik 2023 menjadi persatuan dari semua komunitas ikan hias yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia industri ikan hias dan menjadi ekspor ikan hias nomor 1. Amin. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf suara saya agak habis konser berhari-hari. Karena ini halal, saya mengucapkan maafkan dan batin, takabbalallahu saya memaafkan, saya menerima kesalahan yang pernah kita perbuat. Tadi, Pak Dedi, Pak Arif, Pak Johan, dan juga Pak Suki, dan juga teman-teman dan juga para pegiat ikan hias, ikan air tawar, air laut, dan juga basket. Perkenalkan saya Irfan Hakim. Saya salah dress, yang lainnya batik, saya putih. Tapi saya juga merasakan, oh mungkin ini pertanda, karena saya belum tahu apa-apa. Saya masih polos. Sementara yang hadir di sini semuanya sudah luar biasa. Tepuk tangan dong untuk para penggiat ini luar biasa sekali. Indonesia itu kaya, itu seperti yang disampaikan oleh Sugi. Dengan banyaknya danau, ada danau Toba, ada danau Kerinci, sungai Kapuas, perairan Indonesia itu luar biasa sekali. Ada air, ada kehidupan. Di air pun banyak kehidupan. Salah satunya adalah ikan-ikan yang luar biasa. Dulu Indonesia mengambil ikan-ikan itu hanya menjadi konsumsi saja. Tapi berkembang dari konsumsi menjadi koleksi. Bahkan berkembang lagi menjadi sebuah kompetisi. Ketika menjadi konsumsi,
Ikan hanya dinilai per kilo, berapa kilo. Tapi ketika menjadi koleksi, menjadi hias, menjadi peliharaan, ikan dinilai itu per ekor. Bahkan ada yang per senti, per menit. Itu yang terjadi. Zaman dulu, arwana di Kapuas begitu melimpah. Di pasar-pasar arwana dijadikan bahan konsumsi, dimakan, tak ada harga. Tapi ketika arwana disimpan di sebuah akuarium, dikasih lampu yang bagus, dikasih scape yang keren, arwana bisa bernilai dan menjadi salah satu ikon ikan di dunia katanya. Dan sudah menjadi kebanggaan Indonesia. Dihitungnya bukan per ekor lagi, tapi per senti. Itulah yang membedakan ikan mati dengan ikan hidup. Saya berbincang dengan para penggiat lingkungan. Dulu berkuat-kuat untuk menyelamatkan lingkungan. Ayo, sungai harus bersih, sungai harus tidak terkontaminasi dengan apapun. Sulit. Tapi ketika orang-orang sekitar sungai merasa bahwa ikan yang ada di dalam sungai tersebut ternyata bernilai, mereka maju terlebih dahulu. Mereka membuat bersih sungai karena itu adalah sumber mata pencaharian mereka. Mudah-mudahan semangat untuk mempertahankan kualitas perairan Indonesia supaya muncul dan juga mempertahankan ikan-ikan yang ada di Indonesia itu tetap dipertahankan. Beberapa waktu yang lalu, ketika pandemi, kebetulan saat itu ada sebuah tragedi di rumah saya, yaitu megatank saya mati semua. Kemudian saya memperbaiki scape-nya, saya mengisi dengan ikan-ikan berkualitas tanpa disengaja. Dunia air tawar, khususnya ikan hias tawar, melejit, termasuk aquascape. Saya datang ke Jatinegara, pasar Jatinegara, jam 3 subuh saya liputan, melejit, alhamdulillah. Pandemi semua heboh, semua ikut merasakan betapa dunia hobi itu menaik drastis sekali, naik, semuanya ramai. Bisa mungkin dirasakan oleh teman-teman semuanya. Pandemi selesai, bersyukur, tapi dunia hobi menurun. Karena mungkin orang sudah tidak punya waktu lagi untuk hobi yang sebelumnya diisi atas kebosanan ketika pandemi. PR kita adalah bagaimana dunia hobi bisa tetap mempertahankan teman-teman kita di sini. Arwana kali kembali lagi. Kenapa bisa bertahan? Karena ada para pengobis. Arwana hampir disebutkan hampir punah, bahkan dilindungi, benar-benar. Tapi dengan para pengobis akhirnya bisa berkembang biak, bisa banyak. PR-nya adalah mempertahankannya. Jangan sampai seperti nasib ikan-ikan lain yang naik dengan cepat, turun dengan cepat. Itu makanya perlu komunikasi dan perlu kolaborasi. Itu yang sedang kita lakukan bersama. Komunikasi yang baik, seperti berkumpul ini saja. Dalam beberapa menit saya sudah berkenalan dan banyak orang hebat, bertukar pikiran satu dan yang lain. Dari komunikasi, insya Allah nantinya akan ada kolaborasi. Alhamdulillah saya mendapatkan keberkahan mempunyai media komunikasi yang bergerak cukup besar di dunia binatang. Makanya ketika Pak Johan, Pak Sugi dan Kevin beberapa waktu yang lalu datang ke tempat saya menikmati indahnya aviari, di sana ekosistem saya bentuk betapa indahnya dunia air bisa berjalan, bisa hidup, berkembang biak, begitupun dunia burung dan lain sebagainya, dunia reptil, ternyata bisa dibentuk seperti itu. Dari media yang saya miliki, saya sebarkan semangat untuk mempertahankan alam, dan alhamdulillah efeknya sudah sangat terasa sekali. Dari inilah mudah-mudahan dengan media komunikasi yang banyak sekali, para rekan media juga menyebarkan tentang berita kebaikan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa merubah mindset banyak orang. Kolaborasi sedang kita lakukan, dan dengan adanya Nusatik yang sudah bertahun-tahun sempat vakum karena kondisi, di tahun ini benar-benar dinanti. Mudah-mudahan di Nusatik tahun ini kolaborasi besar akan lebih dilakukan lagi, komunikasi lebih lancar lagi, kompetisi yang dilakukan pun bisa membuat para pemobi bergerak untuk melakukan yang terbaik. Jadi cukup sekian dari saya yang tidak tahu apa-apa. Insya Allah saya akan selalu mendukung Nusatik bersama dengan Raja dan juga Om Sugi, bersama kita semuanya, kita maju bersama untuk dunia kita Indonesia. Assalamualaikum. Didukung oleh teman-teman
para YouTuber, para wartawan, wartawati, kemudian juga rekan-rekan para hobis, para bisnis yang bergerak di bidang ikan hias. Insya Allah pameran ini akan bisa menjadi lebih besar dan menjadi terbesar di dunia, dan ini kita harapkan bisa mendongkrak produksi perikanan ikan hias nasional kita menjadi yang terbesar, karena itu cita-cita kita bersama Pak selama ini ya. Nanti kita buktikan Pak sama-sama. Moga-moga terdongkrak dengan semangat yang kita miliki bersama. Juga Pak Johan, Pak Sugiarto. Perkenalkan, saya Slamet. Ini rekan saya Pak Leo. Kita dari Koi Owner Indonesia Society. Jadi singkat aja, di Nusatik ini kita akan mengadakan Koi Show. Ada 2 Koi Show sebetulnya. Satu itu Nusatik Koi Festival. Kita mulai dari ukuran 12 cm sampai all size. Sebagai perkenalan, kita juga adalah komunitas koi mungkin terbesar di Indonesia. Teman-teman kita di mana-mana, ada banyak, sampai ke luar negeri juga. Kebenaran kita mendapat kehormatan diundang sama Pak Johan, Pak Sugiarto mengadakan kontes koi. Tetapi selain Koi Festival ini, kita juga ada First All Nusatik International Online Koi Show yang akan kita adakan seminggu sebelumnya. Nah, ini adalah Koi Show secara online. Jadi kalau Koi Festival adalah itu yang konvensional, orang bawa ikan langsung ke lokasi, di juri. Kita ada juri-juri internasional. Semoga yang first Indonesia Online Koi Show ini itu secara online. Itu pun nanti pesertanya adalah dari seluruh dunia. Gimana Om Leo? Lanjutin. Ya, selamat sore teman-teman. Menindaklanjuti Nusatik Koi Festival, ada beberapa informasi yang kita bisa sampaikan. Koi Festival yang akan diselenggarakan merupakan Koi Show yang sudah berlangsung selama 14 edisi sebelumnya. Yang beberapa edisi terakhir kita selenggarakan di luar Jakarta. Jadi edisi ke-15 kali ini bersamaan dengan Nusatik 2023 kita adakan di Greater Jakarta area, which is ICBSD. Kita kembali lagi ke ibu kota, kembali ke Jakarta karena ada undangan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Pak Johan dan Pak Sugi. Kita akan menyelenggarakan kontes seperti yang tadi diinfo oleh Pak Slamet. Start dari size 12 cm ya, size plastik sampai open 80. Itu open 80 itu berarti all size. Ya. Dan di situ dipamerkan lebih dari 150 tank yang PET. Itu yang dialokasikan, yang disiapkan space-nya, dan juga mungkin diharapkan beberapa ribu ikan lah ya, beberapa ribu koi akan hadir. Dan untuk Nusatik Koi Festival kali ini akan ada trofi khusus selain trofi yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu trofi President's Favorite Koi. Ya, itu aja mungkin bisa kita sampaikan. Ada tambahan sedikit? Ya, untuk media sama teman-teman komunitas, saya ada sedikit mohon dukungan lah. Jadi seperti disebutin sama Mas Irfan Hakim bahwa kita komunitas-komunitas saat ini memang kita harus bersatu, karena kalau kita bersatu kita jadi kuat. Saya pikir ini Nusatik ini adalah tempat yang tepat ya untuk kita bersatu. Ini ekosistemnya. Jadi saya juga mewakili teman-teman dari komunitas koi, mohon dukungan juga dari teman-teman komunitas lain. Selain itu, Kois ini punya magazine, namanya Kois Magazine, direkturnya Pak Sony. Sony-nya mana? Ah, itu dia. Jadi kalau teman-teman perlu apa ya, platform
untuk majalah, dan majalah kita lumayan, walaupun sebetulnya majalah cetak itu udah nggak laku, tapi ya majalah koi kita syukur masih digemari. Jadi teman-teman kalau ada yang mau butuh platform atau mau diliput atau apa, silakan hubungi ke Pak Tony. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya M. Rafiq. Saya adalah salah satu founder dari Arwana Club Indonesia. Arwana Club Indonesia itu adalah sebuah komunitas yang kita bentuk semenjak tahun 2016. Didirikan oleh teman-teman penangkar arwana, pedagang arwana, dan pecinta ikan hias arwana. Kenapa kita mendirikan Arwana Club Indonesia? Setidaknya ada 3 alasan besar pada saat itu. Yang pertama, kita merasa khawatir dengan kerusakan habitat asli tempat hidup arwana super red di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Karena kita tahu arwana super red adalah endemik Kalimantan Barat dan hanya ada di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Terus alasan yang kedua adalah ikan ini adalah ikan liar langka yang dilindungi. Statusnya sudah dinyatakan terancam punah oleh IUCN dan kemudian masuk ke dalam appendix 1 CITES. Tapi pada realitasnya saat itu masih terjadi penangkapan arwana super red di habitat aslinya. Padahal tidak boleh menangkap arwana super red di habitat aslinya. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga kita mendirikan Arwana Club Indonesia adalah karena ternyata ekspor arwana Indonesia ke luar negeri masih kalah dibanding dengan ekspor arwana dari Malaysia. Padahal Malaysia hanya punya satu jenis ikan hias arwana, yaitu arwana golden prospect. Sementara Indonesia punya 6 jenis arwana. Jadi bayangkan, ekspor arwana dari Indonesia kalah oleh ekspor dari negara tetangga. Jadi tidak heran kalau tadi bapak-bapak dari KKP dan dari Menko Marves mengatakan ekspor kita jauh lebih kecil dibanding ekspor ikan hias dari Singapura, Jepang, Malaysia, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, Arwana Club Indonesia aktif menggelar kontes di Nusantara Aquatic semenjak Nusatik berdiri. Artinya di tahun 2023 ini sudah 5 kali Arwana Club Indonesia bekerja sama dengan Nusatik untuk menyelenggarakan kontes ikan hias arwana super red. Jadi ada pertanyaan yang menarik. Kira-kira di dalam Nusatik ini ikan hias apa yang akan menjadi highlight? Menurut saya semua ikan hias tentu akan menjadi highlight, semua ikan hias tentu akan menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat. Tapi nanti di kontes arwana super red akan ada kelas khusus arwana kumpai. Jadi kita menyiapkan 10 akuarium khusus untuk arwana super red kumpai. Perlu kita sampaikan bahwa arwana super red kumpai ini hanya bisa ditangkarkan di satu penangkaran yang lokasinya di Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dan karena kelangkaannya, harga per ekornya itu bisa mencapai angka 1 miliar rupiah. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan arwana super red kumpai yang harganya kurang lebih 1 miliar rupiah akan berlomba di ajang Nusantara Aquatic tahun 2023. Nama saya Vincentius Dedi atau yang lebih dikenal dengan Ide. Saya saat ini sebagai salah satu pengurus di KFKI, yaitu Komunitas Mas Koki Indonesia, yang mana Komunitas Mas Koki Indonesia ini sudah berdiri sejak tahun 2020. Dan kali ini ikan koki, kalau mengutip perkataan Pak Jogi tadi, Nusatik sudah yang kelima, dan ikan koki keikutsertaannya di Nusatik Gold Fish Contest ini sudah yang keempat. Jadi yang pertama itu kita skip, kita tidak ikut.
mulai dari Nusatik yang kedua sampai sekarang Goldfish Contest ini masih diberikan kesempatan untuk mengadakan kontes ikan mas koki di Nusatik. Nah, kalau dari segi popularitas, mungkin ikan koki itu masih jauh di bawah koi dan arwana kalau untuk popularitas di para hobis. Tapi kalau di Nusatik kita selalu percaya diri bahwa Goldfish Contest itu merupakan salah satu kontes yang variannya paling lebar karena kita punya 35 kelas di Nusatik nanti. Dan untuk pertama kalinya di Goldfish Contest yang ada di Nusatik, kita akan mengeluarkan kelas terbaru yaitu Orada Shorttail secara offline untuk di Nusatik. Jadi total kita punya 7 varian kelas dikali 5 size, yang mana setiap variannya itu punya 5 ukuran size beda-beda. Nah, untuk summary-nya kurang lebih nanti slot yang akan kita siapkan sekitar 300 sampai 350 tank untuk peserta Goldfish Contest. Gitu. Lalu kita juga punya champion, ada 5 variasi champion. Lalu kemudian terakhir dari yang saya di-update kemarin, mungkin akan ada Piala Menteri yang akan kita jadikan juara umum. Piala Menterinya sebagai juara umum atau JU. Nah, kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Yang saya hormati pada pengurus dan panitia khusus di Nusatik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami komunitas untuk memaparkan apa-apa yang akan diadakan di Nusatik ini. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Desiana Zulida, biasa dipanggil Desi. Saya mewakili komunitas Beta. Beta ini sangat luas sekali ya, luas dan banyak sekali jenisnya sekarang. Dan untuk di Nusatik ini kita ada kontes pameran, talk show, dan juga ada visit farm. Khusus Beta kita ada visit farm. Jadi bagi peternak ataupun penghobis yang ingin mengetahui bagaimana cara dan tempat peternak bisa ikut dalam visit farm nantinya. Di Beta ini juga kita nanti ada beberapa kelas, kurang lebih kita menyediakan 120 kelas karena banyak sekali jenisnya. Tadinya kita mau bagi jadi 3 bagian, yaitu ABC, non-ABC, dan SNI. Tapi mungkin nanti akan dikecil menjadi SNI saja dan umum. Artinya ABC dan non-ABC menjadi satu. Jadi untuk di Beta sendiri nantinya kita akan mengusung tema sesuai dengan tema Nusatik ya, yaitu Back to Nature and Culture. Jadi kembali kepada posisi alam dan kebudayaan. Karena kan di Nusatik ini kita nantinya akan mengangkat budaya Jawa.
kita sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kita tadi sudah jalan-jalan, lihat ikan lohan dan sudah belajar banyak dari ownernya. Dengan Mas siapa? Bang Poda. Bang Poda. Iya. Dengan Bang Poda. Iya. Itu gampang lupa kalau sama nama orang, tapi kalau wajahnya Paham ya? Iya. namanya sering lupa. Oke ya, jadi tadi kita udah keliling-keliling dan belajar banyak, dan dari Ibu Wiwi kayaknya ada tambahan. Ya, saya dari Panitia Cantik mengundang teman-teman semua untuk ikut partnership yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juli tahun ini. Dengan mengikuti partnership diharapkan menambah wawasan, menambah pengetahuan, banyak hal yang bermanfaat yang akan kita dapatkan. Oke. Kalau pengen gabung gimana caranya? Bisa buka Nusatik Official, di situ ada QR code, tinggal mendaftarkan melalui Google Form. Nanti akan diberikan konfirmasi untuk mentransfer sebagai biaya partnershipnya. Untuk pendaftaran? Iya. Iya. Berapa kira-kira? Untuk kita di harga Rp500.000 per pack. Kalau untuk dari luar 55 US dollar. 55 US dollar. Iya. Itu nanti ke berapa farm? Rencananya ada 4 farm yang akan kita kunjungi dengan berbagai variasi ikan. Macam-macam ikan ya? Macam-macam ikan ya. Oke, nah buruan gabung. Nanti ada barcode-nya ya, bisa scan ya, langsung daftar ya Bu ya? Iya. Oke, ada tambahan lagi? Saya kira cukup. Mari kita sama-sama sukseskan Nusatik 2023. Mantap. Nusatik semoga sukses acara beserta panitianya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi dengan kita tetap di Koispedia yang awam jadi paham.